Halo, jumpa kembali dengan saya Rahmat Sugiarto. Pada video yang lalu, kita sudah bahas konsep umum tentang HCDP, yaitu Human Capital Development Plan, di mana dengan konsep ini, maka organisasi bisa melakukan strategi dalam mengembangkan kompetensi sumber daya manusia. Selain bermanfaat untuk organisasi, konsep HCDP ini juga bermanfaat untuk para pegawai itu sendiri. Karena apa? Karena HCDP bisa memberikan arahan yang lebih jelas tentang pengembangan karir pegawai. Pada video kali ini, kita akan bahas tahap yang pertama dari HCDP, yaitu identifikasi kebutuhan kompetensi dan bagaimana kita bisa melakukan pemetaan gap kompetensi pegawai. Yuk, ikuti terus video ini. Teman-teman semua, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua dari konsep HCDP atau Human Capital Development Plan, yaitu tentang analisis kebutuhan dan pemetaan gap kompetensi pegawai. Sebagaimana kita pahami bahwa HCDP memiliki 8 komponen utama yang dimulai dari analisis kebutuhan dan pemetaan gap kompetensi hingga teknologi dan sistem mendukung. Pada video kali ini kita akan bahas bagian yang pertama dari HCDP, yaitu analisis kebutuhan dan pemetaan gap kompetensi pegawai, yaitu sebuah kegiatan untuk menentukan kompetensi yang dibutuhkan sesuai tujuan organisasi dan mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan yang dibutuhkan oleh organisasi. Teman-teman semua, bagaimana sebetulnya analisis kebutuhan kompetensi dan pemetaan gap kompetensi pegawai itu dilakukan? Maka di dalam layar ini Anda akan melihat skema atau kerangka berpikir dari AKK dan PGK, yaitu analisis kebutuhan kompetensi dan PGK atau pemetaan gap kompetensi pegawai. AKK dan PGK ini diawali dari kita memahami visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi. Tahap yang kedua, menyusun profil kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap posisi atau jabatan. Tahap yang ketiga, menilai kinerja dan keterampilan pegawai. Tahap yang keempat, mengidentifikasi kesenjangan kompetensi atau gap analysis pegawai. Dan tahap yang kelima adalah menyusun daftar prioritas pengembangan kompetensi berdasarkan urgensi, dampak, dan kesesuaian dengan rencana jangka panjang organisasi. Jadi semuanya ada 5 tahap dalam AKK dan PGK ini. Sekarang kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu memahami visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi. Teman-teman semua, kita akan gunakan kertas kerja untuk memudahkan kita dalam melakukan identifikasi ini. Jadi di dalam kertas kerja ini, Anda diminta untuk menuliskan apa visi organisasi tempat Anda bekerja, kemudian apa misinya, lalu apa sasaran strategisnya, kemudian apa prioritas jangka pendeknya, kemudian prioritas jangka panjangnya, dan setelah itu selesai, kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu menyusun profil kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap posisi atau jabatan. Pada tahap ini, maka di kertas kerja yang sudah disiapkan, Anda menyusun atau mengisi nama posisi atau nama jabatan, kemudian apa tujuan utama posisi tersebut, atau fungsi utama atau peran utama posisi tersebut, kemudian apa kompetensi utama yang dibutuhkan atau diperlukan pada posisi ini, ya. Kemudian selain kompetensi utama yang dibutuhkan, adakah kompetensi teknis yang diperlukan? Maka silakan diisi pada kertas kerja yang sudah disediakan. Lalu, apakah ada soft skill tertentu yang dibutuhkan? Kalau ada, silakan diisi. Kemudian yang terakhir adalah tentang kemampuan kepemimpinan jika relevan pada jabatan atau posisi ini, maka ini silakan juga diisi. Setelah ini, Bapak Ibu, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, kita masuk pada langkah yang ketiga, yaitu melakukan penilaian kinerja organisasi. Penilaian kinerja pegawai.
Seperti biasa, Anda akan diminta untuk menyusun data pegawainya dulu, ya. Nama pegawai, NIP-nya berapa, kemudian jabatannya, lalu unit kerjanya, kemudian diisi juga periode penilaiannya kapan. Setelah itu masuk pada penilaian kinerja berdasarkan indikator kinerja. Pada tabel tampak bahwa ada beberapa kolom yang harus Anda isi, dimulai dari indikator kinerjanya, silakan diisi. Indikator yang pertama apa, yang kedua apa. Kemudian dari setiap indikator itu ada target kinerjanya. Silakan diisi target kinerjanya. Kemudian dari target yang direncanakan, maka Anda tulis seperti apa realisasinya. Ya, dari setiap indikator realisasinya apa ditulis. Kemudian nanti akan diketahui berapa persen capaiannya. Nah, dari persentase capaian ini, maka akan diketahui skornya, dan Anda bisa tulis skornya antara 1 sampai 5. Kemudian di kolom yang terakhir, teman-teman semua bisa mengisi komentar atau observasi, yaitu apa yang bisa Anda katakan terkait dengan capaian yang sudah dicapai oleh seorang pegawai. Kemudian di bawah dari tabel ini, Anda cantumkan skor kinerja rata-rata. Kemudian pilih kategori kinerjanya, ya, salah satu apakah sangat baik, apakah cukup, atau apakah kurang. Dari sini kemudian teman-teman semua kita masuk pada tahapan yang keempat dari yang namanya analisis kebutuhan kompetensi dan pemetaan gap kompetensi pegawai atau AKK PGK. Tahap yang keempat adalah melakukan penilaian kompetensi atau identifikasi kesenjangan kompetensi atau gap analysis. Pada tahap yang keempat ini, Anda diminta untuk menuliskan kompetensi utama yang dibutuhkan dalam jabatan. Tampak pada tabel ada beberapa kolom yang perlu Anda isi. Yang pertama adalah kolom kompetensi. Silakan ditulis untuk sebuah jabatan kompetensinya apa saja yang dibutuhkan. Kemudian tuliskan deskripsi kompetensinya. Lalu tuliskan tingkat kompetensi yang dibutuhkan dengan skala 1 sampai 5. Terendah 1, tertinggi 5. Kemudian tingkat kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai secara real, ya, skalanya 1 sampai 5 juga. Kemudian tuliskan gap atau selisihnya, lalu apa catatannya atau apa area peningkatan yang bisa dilakukan. Nah, seperti yang sebelumnya, maka Anda tuliskan juga rata-rata gap kompetensinya, lalu kesimpulannya, apakah pegawai yang bersangkutan sesuai atau belum sesuai dengan kebutuhan jabatan. Masih pada tahap yang keempat, masuk pada penilaian yang B, yaitu kompetensi teknis dan perilaku yang dibutuhkan dalam jabatan. Jadi, teman-teman semua, pada tabel ini Anda bisa melihat bahwa ada jenis kompetensi teknis dan kompetensi perilaku yang harus Anda deskripsikan. Kemudian, tingkat kompetensi yang dibutuhkan untuk kompetensi teknis itu berapa, dari skala 1 sampai 5. Kemudian tingkat yang dimiliki oleh pegawai berapa, lalu gap-nya berapa, kemudian apa catatannya. Sama dengan tabel yang sebelumnya, Anda harus menuliskan rata-rata gap kompetensi pegawainya berapa, lalu apa kesimpulannya. Bahwa kompetensi pegawai sesuai atau belum sesuai dengan kebutuhan jabatan. Kemudian pada bagian C, masih pada nomor 4, yaitu Anda menuliskan rangkuman gap kompetensi. Pada tabel nampak bahwa Anda diminta untuk merangkum, jadi kompetensi A, kompetensi B, dan seterusnya. Berapa tingkat kompetensi yang dibutuhkan, berapa tingkat kompetensi yang dimiliki, berapa gap-nya, kemudian seperti apa prioritas pemenuhan kompetensinya, apakah rendah, sedang, atau tinggi. Kemudian di bagian D, Anda diminta untuk mengisi komentar yang di sana ada keterangan kompetensi yang perlu dikembangkan segera apa, lalu kompetensi yang sudah memadai apa.
Teman-teman semua, sekarang kita menginjak pada langkah yang kelima dari AKK PGK atau analisis kebutuhan kompetensi dan pemetaan gap kompetensi pegawai, yaitu prioritas pengembangan kompetensi. Ada nama pegawai, kemudian apa kompetensi prioritasnya, yang pertama, yang kedua, dan seterusnya. Kemudian Anda menuliskan metode pengembangan yang direkomendasikan. Apakah berupa pelatihan formal, apakah berupa mentoring coaching, apakah berupa workshop, rotasi jabatan, dan seterusnya. Kemudian masih di tahap yang kelima, teman-teman semua, Anda menuliskan jangka waktu pengembangan, yaitu yang jangka pendek antara 0 sampai 3 bulan, jangka menengah 3 sampai 6 bulan, jangka panjang 6 bulan ke atas. Kemudian pada tabel Anda cantumkan keterangannya, yaitu kompetensi apa saja yang perlu dikembangkan, lalu program pengembangannya seperti apa, lalu metode atau cara mengembangkan kompetensinya seperti apa, kemudian waktunya kapan. Apakah pada kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga, kuartal keempat, dan seterusnya. Ya, demikian teman-teman semua video kita tentang bagaimana kita melakukan identifikasi kebutuhan kompetensi dan pemetaan gap kompetensi pegawai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.